Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan mulai kuliah pertama dengan saya. Kemarin sudah 2 kali ya dengan siapa kemarin, dengan Pak Ali Agus ya. 2 kali dengan Prof Ali Agus, kemudian nanti 3 kali dengan saya. Setelah itu Anda akan meet. Jadi khusus semester ini hanya akan ada 10 kali pertemuan, 5 kali sebelum meet dan 5 kali sesudah. Saya kira sudah diterangkan oleh Pak Prof Ali Agus di awal kuliah. Nah, nanti kuliah dari 3 dari saya terkait dengan kontrol fisik dan kontrol fisik baik makroskopis maupun mikroskopis kita akan sampaikan hari ini. Ini tidak akan panjang ya, karena kita hanya prinsip-prinsip saja yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua nanti tentang apa toh? Yang ketiga itu tentang mikotoksin, yang kedua itu kok saya lupa ya. Tapi nanti lihat aja. Jadi ada 3 kali, oke? Nah, dan seperti saya sampaikan tadi, ini materi udah mulai saya rekam, jadi nanti akan tampilannya seperti ini, bisa di-download. Nanti file akan saya kecilkan, akan saya di-upload di Elisa. Jika di Elisa tidak terlalu besar, nanti akan saya kasih linknya untuk bisa di-download, dilihat di YouTube atau mungkin di-download di cloud ya. Nanti kita lihat, kita sesuaikan dulu. Karena biasanya kuliah setengah jam itu filenya cukup besar, harus di-trimming dulu. Oke, hari ini kita akan bicara tentang kontrol fisik baik makroskopik maupun mikroskopik. Seperti yang sudah disampaikan Prof. Ali Agus, Anda sudah diberitahu mengapa kita perlu melakukan kontrol kualitas. Karena pada prinsipnya yang namanya bahan pakan ataupun pakan jadi itu adalah bahan biologis, bahan organik yang pasti akan mengalami penurunan kualitas. Baik dimaui maupun tidak. Baik kita simpan dengan kondisi yang perfect maupun kita simpan sembarangan. Pasti terjadi penurunan kualitas. Nah, kenapa kita harus belajar kontrol kualitas? Karena agar kita tahu sifat-sifat dari setiap bahan itu. Agar kita paham bahan tertentu butuh penyimpanan seperti ini. Anda kalau mau menyimpan cairan berbeda dengan Anda menyimpan butiran. Butiran yang sudah dipecah, misalnya jagung yang utuh ataupun jagung yang sudah dijadikan jagung pecah atau jagung giling, cara menyimpan juga akan berbeda. Kenapa cara menyimpan berbeda-beda? Untuk memperpanjang masa simpan. Kerusakan pasti terjadi, tapi bagaimana cara kita memperlambat. Jadi kata kunci adalah memperlambat kerusakan, bukan menghilangkan. Kita tidak mungkin menghilangkan kerusakan sama sekali, ya. Kita hanya bisa memperlambat. Oke. Nah, ini juga yang lainnya selain kita bisa mengetahui masing-masing bahan pakan, kita juga bisa menentukan masa simpan ya. Jadi dengan cara penyimpanan yang baik kita bisa memperpanjang masa simpan. Dan juga kalau kita sudah tahu standar kontrol kualitas, oh bahan baku A jagung dia kualitasnya harus begini, minimal seperti ini. Anda saat menjadi satu manajer di quality control di satu pabrik pakan, Anda tahu jagung dengan kualitas A harganya per batch per ton sekian. Jagung dengan kualitas B, KW2 misalnya, harganya per ton sekian. Jadi itu sudah akan menentukan ya, menentukan di harga. Dan beberapa item dari kontrol kualitas itu menunjukkan, misalnya yang paling gampang adalah kadar air. Kadar air itu akan sangat menentukan harga. Bahan yang basah, jagung basah pasti harganya jauh di bawah yang sudah kering. Kering pun juga macam-macam. Ada yang kering kadar air yang masih 14%, 18%, dan seterusnya. Itu akan menentukan harga. Kenapa? Karena setelah itu Anda harus mengeringkan sendiri kalau kadarnya cukup tinggi. Dan itu butuh biaya, butuh upaya juga. Dan juga Anda harus tahu, kalau udah tahu standar masing-masing bahan pakan, Anda bisa menghindari terjadinya penipuan. Ya. Contoh yang paling gampang adalah misalnya gaplek giling. Gaplek giling, Anda tahu warnanya apa gaplek giling? Ya, putih ya, biasanya agak putih agak abu-abu begitu. Nah, kalau orang yang nakal itu bisa dipalsu dengan berbagai macam bahan. Biasanya yang namanya bahan pemalsu pasti lebih murah daripada yang dipalsu. Jangan terbalik ya kan. Zaman dulu masih minyak tanah murah, masih disubsidi. Orang kalau memalsu bensin dicampur dengan minyak tanah. Kenapa? Karena minyak tanah lebih murah daripada bensin.
Sekarang nggak ada lagi bensin dicampur minyak tanah. Kenapa? Karena harga minyak tanah lebih mahal, nggak mungkin lah dicampur dengan yang lebih murah. Nah, contoh tadi gaplek yang warna putih itu bisa dicampur dengan misalnya kalsium, batu kapur yang dihaluskan, digiling, dimasukkan situ. Itu tidak ada nilai nutrisinya kecuali kalsiumnya. Itu akan memperberat. Jadi batch-nya itu per batch-nya akan jauh lebih berat, ya. Sehingga keuntungannya akan makin banyak. Kalau Anda sudah tahu standar, yang namanya gaplek, giling itu harusnya begini, per meter kubik beratnya sekian, Anda bisa tahu, ini berat sekali, lebih berat daripada yang seharusnya, berarti kemungkinan dia dicampur, ya. Dan begitu Anda sudah bisa menentukan kualitas yang baik, pasti akan menekan biaya produksi. Kalau tidak, ya Anda meramalkan membuat formulasi ransum, PK-nya mintanya 18% misalnya, dengan campuran bla 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 macam-macam gitu. Ternyata karena ada campuran yang dipalsukan, ada bahan pakan sumber protein yang dipalsukan, akhirnya proteinnya tidak mencapai 18%, tidak seperti perhitungan Anda. Oke. Nah, saat Anda melihat kualitas suatu bahan pakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti yang kita tunjukkan itu cuma daftar yang terus terang membosankan itu, karena isinya cuma definisi, komposisi kimianya apa, warnanya apa, baunya apa, teksturnya seperti apa, beratnya atau berat jenisnya itu berapa, ada informasi lainnya dan seterusnya. Ini adalah yang akan saya tunjukkan, adalah standar-standar yang dibuat oleh USDA, United States Drug Agency, ya. Kok drug ya? Drug ya, kalau saya lupa D-nya itu apa. Jadi dia termasuk membuat standar untuk bahan pakan. Aneh ya, drug kok ngurusi bahan pakan. Nah, nanti kita lihat satu persatu dan tidak usah dihafalkan. Jangan khawatir, saya tidak akan menanyakan di ujian tengah semester nanti sebutkan berapa ini dan apa-apa secara detail. Tidak, tapi prinsip dasarnya Anda paham. Poin-poin di setiap bahan pakan itu yang menonjol itu apa, Anda paham dan Anda ingat, ya. Contoh, bungkil kelapa atau kopra, ya. Kopra itu berarti dari kelapa, bukan sawit. Sawit beda, nanti sawit ada di belakang, ya. Yang namanya bungkil, prinsipnya yang namanya bungkil, apapun yang bungkil itu berarti dia adalah sisa setelah bahan utamanya diambil minyaknya, diekstrak minyaknya. Dan biasanya yang namanya bungkil itu mesti kandungan komposisi kimianya, terutama protein dan energinya itu lebih tinggi dari bahan asalnya, ya. Sebenarnya jumlahnya per kilogram itu sama, tetapi persentasenya meningkat. Bingung nggak? Gimana ya kasih gambarannya? Gambarnya begini. Kalau Anda ingat proximat, ya, proximat itu kan ada protein, ya, kemudian ada lemak, serat kasar, ya, kemudian ada TDN yang dihitung dari materi yang lainnya, kemudian ada bahan organik. Nah, semua itu satuannya adalah persen. Jadi dalam 100%, bayangkan di satu lingkaran bulat begitu. Ini kebetulan saya punya tutup Tupperware sini. Nah, satu lingkaran bulat seperti ini adalah 100%. Di sini ada macam-macam, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya. Oke? Nah, begitu salah satu unsurnya itu misalnya dalam kasusnya bungkil adalah minyak. Minyak diambil proporsi minyak, kata-kata di proporsi minyak itu 10% atau 20% lah yang frontal. 20%, diambil 20%-nya, otomatis lingkaran lain akan melar. Ya, proporsi yang lain akan bertambah. Kalau di kelas bisa tak gambar. Sini saya belum punya pen tablet, jadi belum bisa gambar. Dia akan proporsi akan bertambah sehingga otomatis secara persentase dia akan meningkat. Itu ya. Jadi jangan bingung kalau persentase meningkat, tapi jumlahnya dalam 1 kilogram itu sebenarnya sama. Ya. Oke. Tapi penggunaannya jadi lebih sedikit karena persentasenya lebih tinggi. Oke, kembali lagi ke tayangannya ini. Ini seperti ini gambarnya kira-kira bungkil kopra. Ya, bungkil kopra yang agak bagus. Ini warnanya seperti ini, tidak terlalu hitam. Tapi prakteknya di lapangan kita sering melihat banyak titik-titik hitamnya. Itu berarti sel itu apa ya? Kulit apa tuh namanya? Tempurung. Aduh ya Allah, lupa. Tempurung kelapanya itu mungkin ada bagian-bagian yang terikutkan. Oke. Komposisinya Anda bisa baca di sini, bahan keringnya cukup tinggi. Kalau dari kelas 8 kelas protein bahan pakan, 8 kelas
klasifikasi bahan pakan ini termasuk dalam kelas protein karena dia proteinnya tinggi 20%. Lemaknya cukup rendah sehingga untuk ruminansia cukup baik ya. Ingat kalau ruminansia dalam pakan maksimum adalah 5%. Sehingga kalau sini 6% masih oke karena dia masih akan dicampur dengan bahan yang lain. Serat kasar termasuk rendah ya. Serat kasar di bawah 18% berarti ini termasuk salah satu bahan pakan penyusun konsentrat. Tadi kembali lagi ke mata kuliah bahan pakan formulasi ransum yang pernah ngambil. Saya kira di universitas lain juga sama, ada mata kuliah semacam itu. Yang pengenalan kelas 8 kelas klasifikasi bahan pakan secara internasional. Ada kelas bahan pakan sumber energi protein. Pembedanya adalah kandungan protein kasarnya. Angkanya ada di 20, lebih dari 20%. Sama dengan lebih dari 20% itu termasuk sumber protein. Kurang dari itu termasuk sumber energi. Kemudian juga ada pembedanya yang mana sumber serat, mana yang untuk konsentrat. Ya, kalau untuk serat biasanya serat kasarnya di atas 18%, yang sumber konsentrat serat kasar di bawah 18%. Jadi dari sini Anda bisa langsung lihat, oh ini memang layak untuk sebagai bahan konsentrat dan sumber protein. Konsentratnya di sini, sumber proteinnya di PK-nya. Oke. Kemudian warnanya dari coklat muda ke coklat ya. Kemudian baunya itu enak ya, kalau yang udah pernah mencium bau kopra itu baunya bikin lapar karena baunya kayak roti harum seperti dipanggang gitu, agak-agak manis gitu. Kemudian teksturnya itu mendekati bungkil kapuk kecil ya. Kalau dilewatkan screen nomor 16 itu dia lolos hampir 90%. Nah, screen nomor itu sebenarnya menunjukkan berapa banyak jumlah lubangnya per inch. 1 inci. Setiap 1 inci ada berapa titiknya, titik lubangnya. Berarti makin besar angkanya screen, jumlah lubangnya makin banyak. Berarti ukuran lubangnya makin kecil. Ya karena itu per inch square. Oke. Bukan per inch square, per feet, sorry, per feet itu per feet. Bukan per inch, per feet 1 feet square. 1 feet itu berapa meter ya? Kira-kira 1/3 meter. Kira-kira seukuran dari ujung jarimu, ujung jari kaki sampai ke tumit. Nah, makanya namanya feet karena dia ukuran 1 kaki, betul-betul ukuran sikil orang gitu ya, ukuran kaki orang. Ya maaf nih kalau dari luar Jawa agak bingung dengan cara saya bicara, kadang-kadang kecampuran bahasa Jawa sedikit, nanti ya coba dipahami lah ya, atau bilang Pak jangan terlalu banyak Jawanya, saya disela aja ya. Oke. Kemudian test weight. Test weight ini sebenarnya menunjukkan berat jenis. Ya, maksud dari angka itu misalnya 25, enggak usah yang di depan lah, yang depan susah. Yang kilogram per meter kubik itu udah saya transfer ke kilogram per meter kubik karena cara kita menghitung yang pound per feet itu kan caranya Amerika. Jadi kalau kita masukkan bungkil kopra ini ke dalam satu wadah yang berukuran 1 x 1 x 1 meter, jadi bentuk kubus 1 x 1 x 1 meter, dia beratnya kita isi sampai penuh, kita padatkan, beratnya itu akan sekitar 400 sampai 480 kg. Ini jadi standar bahwa kopra itu adalah murni tidak campuran. Kalau dia banyak campuran tempurungnya atau ada bahan pemalsu lain karena warnanya coklat, jadi paling gampang memalsukan kopra itu kita campur saja dengan apa coba? Tanah yang warnanya coklat. Gak akan kelihatan ya. Itu akan lebih berat, pasti akan lebih berat karena tanah bijinya lebih berat daripada kopranya, sehingga dia per meter kubiknya itu tidak 480, mungkin bisa 500, di atas 480. Itu udah indikasi bahwa itu ada campuran gitu ya. Nah, kelemahan bungkil adalah dia mudah tengi, terutama jika kadarnya tinggi, kemudian temperatur cukup tinggi ya. Kenapa bisa tengi? Karena di dalam bungkil itu sebaik apapun dia proses pengepresan maupun proses ekstraksi solvennya, dia pasti ada sedikit sisa minyak. Minyak selama dalam bentuk triglycerid tidak akan mengalami ketengian, tapi masalahnya minyak itu mudah sekali pecah menjadi gliserid dan 3 free fatty acid. Free fatty acid atau FFA inilah yang mudah menjadi tengi, sehingga biasa untuk mendeteksi bahwa satu bahan pakan mudah tengi atau tidak dilihat dari kandungan FFA-nya, free fatty acid-nya. Makin tinggi free fatty acid-nya berarti kemungkinan dia untuk mengalami ketengingan makin tinggi.
Oke. Jagung kuning, ya giling dan pecah. Ada juga jagung putih, tapi sebenarnya jagung kuning dan jagung putih itu kualitas nutriennya hampir sama. Ya, ini komposisinya seperti Anda bisa lihat dari PK-nya dan SK-nya. Anda bisa melihat bahwa satu, dia pasti sumber energi. Kenapa? Karena PK-nya di bawah 20%. Kemudian serat kasarnya di bawah 18%, sehingga ini jelas sumber protein dan termasuk dalam bahan pakan sumber konsentrat. Warna dari kuning muda sampai kuning emas, baunya manis, baunya tidak asam. Kalau udah asam berarti dia sudah mengalami ransiditas. Kemudian teksturnya tergantung, digiling halus, giling kasar, ataupun dipecah saja. Nah, giling halus dia bisa melatih screen nomor 16, kalau giling kasar dia screen nomor 16 sampai nomor 4. Ya. Kemudian test weight-nya antara 60 sampai 40 pound per feet, ya, atau sekitar 610 sampai 640 kg per meter kubik. Kemudian harus kadar airnya kurang dari 15,5% atau 15% lah paling umum. DDGS, corn distiller grade dried grains with soluble. Ya, hati-hati, DDGS berbeda dengan bungkil. Oke, bungkil itu adalah bahan pakan sisa yang sudah diambil minyaknya. DDGS itu berasal dari jagung, ya. Ada juga yang dari wheat, ya. Tapi kualitas tidak sebagus yang dari jagung. Tapi yang diambil bukan minyaknya, yang diambil adalah karbohidratnya, patinya. Jadi diekstrak patinya, karbohidratnya, sehingga nanti dia bisa fermentasi menghasilkan etanol atau alkohol. Jadi bukan minyaknya. Sehingga otomatis, satu, karena dia diambil patinya. Ingat tadi lingkaran komposisi kimia tadi, kalau diambil patinya, berarti yang tersisa proteinnya makin meningkat. Ya, tadi yang jagung proteinnya berapa tadi? Jagung coba lihat, proteinnya hanya sekitar 8,5%. Ya, ini jagung lokal ini 8,5 ini. Kalau jagung impor itu hanya sekitar 6%, ya, 5-6% kecil. Bisa meningkat jadi 26. Bisa meningkat jadi 26%. Ya. Karena tadi karbohidratnya habis, hilang. Ya, yang lainnya juga akan otomatis meningkat. Kemudian warnanya dari coklat ke coklat tua, baunya seperti bau panggangan, seperti roti yang dipanggang, agak-agak sedikit bau, ya, panggangan toasted itu. Ada bau kecutnya sedikit. Lolos screen yang ukurannya agak besar 12, kemudian test weight-nya seperti yang bisa Anda baca di situ. Bungkil kapuk, ada yang diambil secara mekanik, ada yang secara solvent. Dengan mekanik itu biasa dengan pengepresan dengan menggunakan hidrolik. Biasanya kalau yang dengan hidrolik dia kandungan lemaknya lebih tinggi daripada yang menggunakan solvent. Karena solvent bisa mengikat minyak sampai ke dalam-dalamnya, ya, sampai ke pecahan-pecahan terkecil. Kalau press hanya sebagian kecil saja yang keluar, ya. PK bisa Anda lihat di sini cukup tinggi 41. Untuk sumber pakan, sumber protein itu PK paling tinggi biji kapuk, biji kapas, ya. Tapi harus Anda hati-hati, di biji kapuk dan biji kapas itu ada yang namanya anti nutrien. Sehingga ini jadi batas penggunaan dari biji kapuk dan biji kapas. Anti nutriennya itu akan menyebabkan, yang saya pernah ketemu itu di lapangan, menyebabkan servis perkonsepsinya jadi bertambah. Jadi ternak itu minta kawin tapi nggak bunting-bunting. Nah, itu menyebabkan itu. Reproduksinya menurun. Warnanya hijau coklat hijau sampai coklat tua, kemudian baunya juga harum, ya. Rata-rata bungkil itu baunya harum, ya. Karena dia ada kena panas sedikit prosesnya. Oke, screen-nya normal, screen nomor 16, dan seperti test weight-nya Anda bisa lihat. Ingat sekali lagi, test weight adalah menunjukkan berapa semacam standar dalam 1 meter kubik itu atau 1 feet kubik itu dia bisa terisi oleh berapa kilogram bahan pakan atau berapa pon bahan pakan. Kalau lebih dari itu berarti ada pemalsuan, ataupun kurang dari itu juga bisa jadi ada pemalsuan. Kalau yang dengan solvent, ya, pK-nya jauh lebih tinggi karena lemaknya lebih sedikit, banyak terambil, dan Anda lihat sini lemaknya 1%. Tadi kan dengan mekanik lemaknya 5%, ya. Lemaknya lebih kecil karena dia tadi udah saya sampaikan, dia lebih banyak ditarik, warnanya lebih muda, gitu.
kemudian baunya harum, dan seterusnya. Anda bisa Anda bisa lihat sendiri. Oke. Tepung ikan. Nah, ini baik digunakan untuk ransum monogastrik, tidak untuk ransum ruminansia. Kenapa? Dulu ya, betul, zaman dulu sebelum ada kasus sapi gila tahun 90 berapa itu, sapi gila 90-an itu, tepung ikan masih digunakan untuk pakan ruminansia. Tapi setelah terjadi kasus sapi gila, pakan ruminansia dilarang menggunakan sumber hewan karena dikembalikan ke sunatullahnya bahwa sapi ruminansia itu adalah herbivora, tidak mengkonsumsi sumber hewani. Tidak berbeda dengan monogastrik. Monogastrik adalah omnivora. Ayam, babi itu omnivora. Ya. Tapi ada juga monogastrik yang bukan omnivora, herbivora seperti kuda dan kelinci. Oke. Jadi ini adalah sama tepung ikan yang sudah dikeringkan, kemudian digiling, diambil minyaknya. Kenapa disebut tepung ikan bukan fish meal? Disebut fish meal. Kalau fish mealnya sebenarnya kan artinya bungkil ikan, ya. Karena memang dia diambil minyaknya sama. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah biasanya kita berpikir yang namanya tepung ikan itu ikan segar, dipres, ya kan? Kemudian cairan yang keluar itu adalah minyaknya, kemudian itu diekstrak. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang biasa diambil minyaknya itu adalah dari sisa dalam tanda petik karkas ikan. Jadi Anda tahu namanya ikan kaleng ya, baik sarden maupun satu lagi makerel ya. Itu kan tidak ada kepalanya, nggak ada buntutnya, ya ada jeruannya. Bagian-bagian itu sudah dibersihkan. Nah, yang tidak masuk ke dalam kaleng itulah yang dipres, diolah untuk pengambilan minyaknya. Oke. Makanya kalau Anda lihat di sini kadar abunya cukup tinggi. Kenapa? Karena sebagian besar komposisinya di situ adalah kepala dan tulang. Oke. Kalau misalnya dia seluruh ikan, kadar abunya tidak akan setinggi itu. Ya, abu adalah bahan anorganik, gitu, yang biasanya ya kalsium, fosfor, mineral ya. Dan mineral ya, abu itulah. Ya. Lemaknya sudah sedikit 6%, tapi masalahnya dengan tepung ikan kalau terutama yang buatan lokal Indonesia itu Anda cek nanti mungkin lupa komposisi kimia kok beda. Ya beda, terutama lemaknya, pK-nya itu akan sangat bervariasi. Itu tergantung bagaimana prosesnya. Ya, itu sangat bervariasi. Makanya sulit sekali kalau kita menggunakan bahan pakan dengan tepung ikan, biasanya juga pakai yang import, karena import biasa sudah terstandarisasi. Yang lokal itu harus dirubah lagi formulasi ransumnya setiap kali kita dapat bahan baru. Oke. Warnanya berbeda-beda tergantung jenis ikannya, baunya amis. Nah, pertanyaan dulu waktu saya ngajar S1, Pak, tepung ikan bisa nggak dipalsu? Oh, bisa. Kira-kira apa bahan pemalsu tepung ikan? Ya, ingat bahan pemalsu itu biasanya lebih murah. Tepung ikan itu gampang sekali dipalsukan dengan menggunakan feses ayam. Ya, proteinnya akan meningkat. Bau feses ayam seperti apapun kita olah, baunya kan ketara. Tapi dia akan tertutup oleh bau amis dari tepung ikannya itu. Seperti itu. Oke. Lalu screen 16 secara umum. Kemudian bisa diperkirakan biological availability, jadi kualitas biologisnya seperti apa. Tepung ikan itu terkenal adalah kualitas biologisnya sangat bagus. Jadi pada prinsipnya kalau dalam makanan ternak itu bahan pakan yang paling bagus kecernaannya, paling bagus untuk diabsorb oleh tubuh ternak itu adalah yang hewan juga. Prinsipnya seperti itu. Di dalam usus lah, saya bicara udah di dalam usus. Jadi kita sudah lepas dari rumen, retikulum, kalau di ruminansia ya, dari lambung tunggalnya, kita udah di usus. Yang paling mudah diabsorb itulah memang mendekati dengan sel-sel biologisnya dari hewannya. Artinya ya sesama hewan, sesama makhluk hidup yang hewani. Nah, cuma masalah tadi kalau di ruminansia kan di dalam rumen lain ceritanya gitu ya. Nanti di kuliah yang lain kita akan bahas itu. Nah, biological availability dari protein tepung ikan ini bisa diperkirakan dengan memperkirakan
kandungan pepsin di dalam proteinnya itu, ya. Molasis atau tetes, kalau di desa-desa namanya tetes. Ini adalah byproduct dari gula tebu. Bentuknya mirip kecap, ya. Kalau Anda sudah pernah lihat molasis, hitam, kental, kekentalannya berbeda-beda tergantung dicampur apa tidak. Kalau kita beli di poultry shop di desa-desa biasa udah agak encer, udah dicampur air, ya, karena dia sangat mudah untuk dicampur dengan air. Gulanya cukup tinggi sehingga dia adalah sumber energi yang sangat bagus. Sumber energi yang sangat bagus. Kalau kita lihat komposisi kimia di sini kelihatannya hampir nggak ada artinya. Maksudnya nggak ada artinya apa? pK-nya kecil banget, ya toh, 3,5%. Ya. Abunya ya biasalah. Kalsium dan fosfor juga sedikit. Ini lemaknya tidak ada, serat kasarnya 0. Berarti tercerna hampir seluruhnya ini. Kalau serat kasar 0 tuh hampir 100% tercerna. Ini udah saingan dengan protein, kecernaannya tinggi sekali. Nah, terus apa manfaatnya? pK-nya kecil. Manfaatnya adalah dia energinya tinggi. Gulanya tinggi. Kemudian manfaat lain kalau di ruminansia, dia bisa memicu palatabilitas. Ya, kalau pakan kita kurang bagus, atasnya dikasih molasis atau tetes, siramkan, biasanya nanti dia akan mau untuk mengkonsumsi. Cara lain untuk meningkatkan konsumsi pakan bisa pakai garam. Tapi garam beresiko, kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan ternaknya itu mencret. Ya, karena garam dalam usus akan menarik air, makanya dia mencret. Baunya manis, ya. Tapi rasanya tidak manis, tidak seperti agak-agak ada manisnya sedikit tapi agak pahit gitu ya. Dan percaya tidak percaya kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika, yang namanya tetes ini digunakan sebagai pengganti kecap manis. Mesake banget ya kan orang duwe kecap manis. Hanya di Indonesia dan Asia kayak yang ada kecap manis. Jadi di tempat yang jualan makanan manusia itu ada, saya pernah lihat itu, tak kira wah ada kecap, jual kecap, ternyata tulisannya molasis. Ya saya cuma ketawa aja terima pakai kecap manis yang buat dari Indonesia. Viscosity-nya, kekentalannya seperti ini ya. Dan dia kadar airnya kecil sekali tapi sulit untuk dikeringkan. Ya, tadi ini tidak bisa Anda mengukur kadar airnya dimasukkan ke oven seperti itu. Kalau nggak percaya coba Anda oven molasis. Ya, saya jamin besoknya kamu harus bersihkan ovennya. Ya, akan dimarahi oleh kepala labnya. Dulu saya pernah waktu S2, ada teman saya anak S2 Afrika mencoba kadar air, saya bilang kamu kalau mau lihat kadar air molasis pakai pustaka aja. Loh kan prosesnya harus di oven selama di temperatur 55 derajat selama semalam. Ya monggo, saya bilang silahkan, go ahead, saya bilang, you take the risk. Saya sudah tak tinggal itu. Dia bingung, tapi tetap dia lakukan. Besoknya apa? Besok pagi saya ke lab, saya lihat dia bawa scrap itu bersihkan ovennya. Aduh Novi, bagaimana cara membersihkannya? Oh saya nggak tahu, saya kan udah bilang gitu kan. Tahu apa yang terjadi? Jadi begitu itu molasis dimasukkan ke oven, dia kan panas. Kalau Anda pernah memanaskan masak gula untuk dibuat karamel, nah kan dia keluar gelembung-gelembung kayak gitu. Nah itu kan karamel dengan temperatur yang rendah ya. Oven temperaturnya hampir sama lah 55 derajat. Itu akan menggelembung dan akhirnya pecah di dalam oven. Pecah itu kan muncrat kemana-mana, nempel di dinding oven. Oven panas, dia kering, jadi kerak di situ. Itu yang dikerjakan teman yang dari Afrika itu ngeroi itu. Saya cuma ketawa aja liatin. Ya tak kandani ra percaya gitu kan. I said so, itu saya tinggal bilang gitu aja. Jadi jangan sekali-sekali nyoba ngeringkan ya, kecuali Anda siap untuk bersihkan ovennya. Ini test weight-nya, kalau ini pakai ukuran galon atau per liternya berapa, bukan dimensi meter kubik ya. Udah padi rice bran ini adalah barang yang sudah langka. Entah kemana hilangnya. Katanya Indonesia produsen padi, tapi mencari padi itu lebih sulit daripada mencari pollard kalau di lapangan. Pollard itu dari gandum, tapi sekarang mencarinya masih lebih mudah. Dulu ada masa tanya, lupa dari gandum kok malah lebih mudah. Gandum kan tidak bisa tumbuh di Indonesia. Ya, gandum kan diimpor. Dan dibuat yang teman-teman masih sukain, dibuat jadi mie instan. Nah, selama kita masukkan mie instan, tidak usah khawatir, stok wheat pollard masih banyak dari perusahaan-perusahaan bakmi, perusahaan yang buat tepung roti, gitu, semua akan keluar wheat pollardnya banyak sekali. Ya, ini bagian kulit ari dari kalau ini dari rice bran dari padi.
ya. Jadi padi itu kalau strukturnya dilihat, di luar ada sekam, kemudian di situ ada kalau sekamnya dibuka di bagian luarnya kamu akan lihat biji padinya itu agak gelap, warnanya agak coklat. Kemudian dedaknya itu adalah sebenarnya yang coklatnya itu. Jadi kalau zaman dulu yang namanya padi diproses itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap melepaskan sekamnya itu, ya, digiling dalam tanda petik ya, istilah itu digiling. Saya nggak menemukan istilah bahasa Indonesia apa. Kalau bahasa Jawa dislap, ya, dislap. Kemudian dia akan lepas bijinya sekamnya. Kemudian di situ akan ada keluaran nomor 1. Rontokan yang keluar pertama adalah sekam, biji padi, dan juga ada rontokan halusnya. Rontokan halusnya itu adalah campuran antara pecahan sekam, kulit padi yang kasar itu, biji padi yang kasar, dengan sedikit bagian dedak atau bagian perikapnya itu, kulit arinya. Nah, kemudian setelah itu jadi beras yang warnanya agak gelap, agak kecoklatan. Dan ternyata orang-orang kita nggak suka beras yang warnanya butek seperti itu. Sehingga ada proses kedua yang namanya di white polishing kalau bahasa Inggrisnya, atau di slab kedua. Itu untuk menghilangkan bagian perikapnya atau bagian kulit ari yang warna itu. Nanti akan muncul beras yang warna putih bersih. Itu yang disukai oleh konsumen. Rontokan yang kedua itu, by product yang kedua adalah itu yang disebut dengan bekatul atau dedak padi kualitas 1. Yang tadi yang pertama keluar itu campuran ada dedak padi kualitas 2, KW2. Nah, masalah sekarang yang namanya bekatul atau dedak padi kualitas 1 yang keluaran kedua tadi itu sekarang udah sulit dicari. Kenapa? Karena alat-alat sekarang adalah sekali proses sudah dia menjadi beras yang putih. Sehingga sekarang dedak padi yang KW1 dengan yang KW2 alias dengan yang bekatul dengan yang KW2 itu udah mencampur jadi satu. Nah, sekarang kalau mau lihat dedak padi yang kualitas 1, yang bekatul itu, carilah di bagian di supermarket, di bagian makanan suplemen atau makanan kesehatan. Supermarket besar biasanya ada. Ada kotaknya kecil gitu loh, saya pernah lihat. Saya lihat itu mengandung lemak baik, dia bilang seperti itu. Energi tinggi, kemudian saya lihat komposisinya ternyata itu adalah bekatul untuk makanan kesehatan manusia. Jadi pangkatnya udah naik, dulu pakan sapi, sekarang tuh manusia. Coba lihat di supermarket yang besar kayak di Carrefour itu ada di bagian makanan kesehatan. Oke, komposisinya seperti yang Anda lihat seperti ini. Proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, disinilah sumber energinya karena dia memang lemaknya tinggi, dan ini yang jadi masalah untuk penyimpanan. Dia akan mudah tengi, itu yang paling bawah nih, ya. Karena lemaknya tinggi. Warnanya krem ke coklat, baunya mirip gandum, mirip beras sebenarnya, ya. Kemudian teksturnya halus, ya. Test weight-nya seperti ini. Dia cukup ringan karena dia agak roboh. Nah, ini yang bekatul yang tadi saya ceritakan, ini yang KW1, yang kualitas 1, ya. Jadi beras yang masih coklat dipolis sehingga keluarnya putih. Lemaknya cukup tinggi juga, ya, pK-nya tinggi, sehingga ini lemak yang tinggi memudahkan dia cepat rancid, ya. Soybean ada yang menggunakan expeller, soybean itu bungkil kedelai. Ada yang menggunakan expeller, ada di press, ada yang menggunakan solvent. Prinsipnya hampir sama dengan yang tadi yang di depan, ya. Kalau misalnya pakai expeller mesti minyaknya lebih sedikit, dengan solvent minyaknya expeller minyaknya lebih banyak, solvent minyaknya lebih sedikit, ya. Kualitasnya, proteinnya akan naik, energi akan naik, dan seterusnya. Oke. Masalah kalau yang dengan solvent dia kan melibatkan panas, ya, biasanya. Expeller itu juga kadang-kadang gesekan di antara pressernya, gesekan di antara kompresor yang untuk ngepres itu, ya, itu juga memunculkan panas. Dia kan tidak hanya, jangan dibayangkan ngepresnya set itu selesai, enggak, dia gini ditumbuk terus. Nah, gesekannya ini akan menghasilkan panas. Jika overheating dia akan gosong, ya. Ya, makanya dia gosong, warna akan coklat tua. Baunya mirip-mirip kacang, lolos screen 16, jadi standar dia ukurannya. Dan yang lain-lainnya Anda bisa baca sendiri. Oh, satu catatan yang penting adalah dia ada urease. Soybean yang belum dipanaskan itu ada biasa korasinya tinggi.
urease bisa berkurang jika terkena panas, ya. Sehingga soybean yang dengan expeller yang biasanya kontaknya dengan panas tidak banyak, biasanya urease lebih tinggi daripada yang soybean meal yang dengan menggunakan solvent. Nah, ini yang pakai solvent, ya. Anda lihat lemak kasar lebih sedikit, ya, hanya 0,5%. pK-nya ya sama, ada resiko overheating karena solvent itu kan mengikat minyak, kemudian dia yang terikat dengan minyak supaya terpisah dari minyaknya, dia akan dipanaskan. Solventnya akan menguap, minyak tidak menguap, minyak akan tertinggal. Ya, minyaknya itu diambil, solventnya dikembalikan lagi dengan solvent panas itu kena ke soybeannya lagi, kena ke kedelainya lagi, sehingga makanya kedelai itu kena panas, sehingga yang dikhawatirkan adalah terlalu panas, overheating. Oke. Dan biasa dengan metode terlalu panas ini proteinnya ada beberapa yang rusak. Ya, teksturnya bisa berbeda-beda tergantung ukurannya. Oke. Pollard. Nah, ini yang paling banyak, wheat pollard, ya. Sekarang juga ada di pasar corn pollard. Ya, jadi jagung. Tapi yang paling populer yang wheat karena memang seperti saya sampaikan tadi dia dari hasil samping industri pengolahan Indomie, kok Indomie nggak boleh nyebut merek ya, mie instan ataupun pabrik tepung yang untuk roti. Ini sama sebenarnya dengan rice bran, ya, sama dengan bekatul. Cuma bedanya kalau pollard itu tidak ada 2 tahap, ya. Berbeda kulit ari, perbedaan utama kulit ari antara gandum wheat dengan padi adalah kulit ari gandum itu jauh lebih halus. Anda pernah nyoba beli roti yang dia bilang full grain, ya, harganya lebih mahal. Itulah yang aneh, harganya lebih mahal dan Anda lihat warnanya agak coklat. Sebenarnya full grain itu adalah dibuat dari gandum yang tidak dihilangkan kulit arinya. Sekamnya masih ada, kulit arinya masih ada. Oke. Kalau Anda lihat SK lebih tinggi. Kenapa? Karena ini adalah campuran antara sekam dengan kulit ari. Combine dia. Ya. Keuntungannya dia proteinnya tinggi dibandingkan dengan bekatul. Kalau bekatul tidak setinggi ini. Sehingga makanya oleh petani peternak itu lebih digemari beli pollard. Harganya lebih mahal sedikit tapi proteinnya lebih tinggi. Lebih ngefek ke berat badan. Ya. Kemudian teksturnya seperti ini, Anda bisa baca, ya. Kemudian beratnya. Nah, ini catatan yang di bawah ini, Juli sampai Oktober tidak boleh simpan jumlah besar atau tumpuk tinggi lebih dari 30 hari karena kadar airnya tinggi, panas, sehingga cepat panas, tengik, dan keras. Ini catatan ini adalah untuk pollard yang diproduksi di USA. Karena ini pustaka yang saya pakai adalah pustaka yang dari USA. Oke. Kenapa? Selama bulan Juli sampai Oktober itu adalah musim gugur. Ya, mulai akhir musim panas sampai musim gugur. Di musim-musim seperti itu biasanya curah hujannya cukup tinggi. Ya, curah hujannya jangan dibayangkan seperti sini. Yang namanya curah hujan tinggi di sana itu kayak kalau di sini itu hujan di atasnya gerimis itu ya. Hujan biasa lah, tapi nggak sampai terus banget, itu nggak ada sana. Itu kalau hujan terus sampai nggak bisa lihat mana-mana itu namanya udah badai kalau di sana. Kalau kita ya hujan deras gitu aja. Hujan ringan di sini itulah kira-kira yang dimaksud dengan hujan deras di sana. Nah, itu akan menyebabkan panenannya wheatnya itu agak basah, makanya dia tidak disarankan di stok dalam jumlah yang banyak. Oke. Itu aja untuk kontrol mikroskopik. Kemudian kita masuk ke kontrol mikroskopik. Mikroskopik dari namanya berarti kita harus lihatnya pakai mikroskop. Maka ini banyak gambar-gambar aja. Sebenarnya ini hanya materi pengantar kalau mikroskopik. Yang seharusnya nanti materinya adalah Anda lihat sendiri di bawah mikroskop. Di praktikum. Ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya belum tahu nanti praktikumnya mau bagaimana. Oke, nanti kita pikirkan nantilah. Ya, tapi pada intinya saya tunjukkan dulu apa yang ada di kuliah ini. Nah, inilah kira-kira gambaran jagung kalau kita lihat di bawah mikroskop atau kaca pembesar. Yang ini di bawah kaca pembesar. Ini jagung dengan gloom yang berbeda warna. Jadi jagung putih dan jagung kuning itu sebenarnya sama kualitas nutriennya, tidak jauh berbeda. Ya, yang berbeda kan hanya
faktor warnanya saja. Kemudian kalau dia dipotong melintang, ini akan kelihatan posisi jamnya ini kecil, ya. Jamnya itu adalah calon apa ini? Yang bisa tumbuh, ya. Kemudian ini adalah makanan bagi jamnya ini. Jadi kalau yang sebenarnya bisa tumbuh ini, Anda kalau makan jagung rebus ya, terutama jagung rebus, itu kan suka di bagian yang nempel dengan apa? Bagian yang nempel dengan tongkol itu kan ada yang kecil gitu, yang kayak gigi bentuknya putih. Nah, itulah jamnya. Itu yang akan tumbuh. Itu yang mengandung banyak lemak dan banyak energi. Oke. Ini jagung kuning giling kalau dilihat teksturnya seperti ini, ya. Nah, ini yang nerangkannya juga bingung saya ini mau seperti apa, karena harusnya nanti dibandingkan, dilihat sendiri. Begitu lihat di Microsoft, oh begini tau jagung. Sehingga kalau nanti jagung ada jagung dicampur dengan bahan lain, Anda bisa lihat dengan mikroskop. Bentuknya nggak seperti ini, berarti itu bukan jagung. Sebenarnya tujuan dari kontrol mikroskopik seperti itu. Anda harus tahu secara mikroskopik kalau diintip tiap-tiap bahan pakan itu seperti apa bentuknya. Oke. Padi, ya, ini padi yang sudah dipolis. Ini padi dengan kulit ari yang masih utuh. Anda bisa lihat ada bermacam-macam jenisnya. Ini mungkin padi yang merah itu, beras merah, ya. Nah, menir itu kalau di Jawa itu mungkin dari luar Jawa belum pernah mendengar yang istilah menir. Menir itu artinya beras pecah. Jadi saat proses polishing yang tahap pertama maupun tahap kedua ataupun menggunakan mesin yang satu tahap, itu pasti akan ada biji beras yang pecah. Biji beras yang pecah itu biasanya dipisahkan, ya, tergantung kelas berasnya, ya. Tergantung juga jenis berasnya, ya. Misalnya misalnya beras yang jenis mentik wangi itu nggak mungkin tidak pecah. Anda tahu ya, beras mentik wangi itu yang paling mahal, paling harum. Silakan perhatikan kalau Anda makan nasi yang dari beras mentik wangi, Anda perhatikan bulir berasnya itu tidak pernah utuh. Jarang sekali yang utuh, karena dia sangat pulen. Kalau orang Jawa pulen itu apa ya? Pulen itu empuk, ya. Sehingga begitu digiling seperti apapun dia pasti pecah. Jadi nggak ada istilah menir dari mentik wangi. Tapi kalau yang C4 itu ada menir, ya. Ada ke pasar, lihat cek harga beras macam-macam. Ada C4 dengan 2 atau 3 macam harga berbeda. Yang mahal biasanya Anda lihat biji berasnya masih relatif utuh. Yang lebih murah biasanya yang pecah-pecah. Nah, yang pecah-pecah itu nama menir. Sebenarnya itu bisa untuk pakan, ya, untuk pakan. Tapi kalau di Indonesia masih laku dijual untuk pangan. Oke. Nah, kalau menir yang baru sama lama itu, atau beras baru dan lama itu kelihatan sekali kalau di mikroskop. Yang satu warna masih putih bersih seperti kristal, yang satunya sudah agak menggelap warnanya, agak-agak krem. Oke. Kemudian ingat tadi waktu proses penggilingan atau slab dari biji padi, itu ada hasil pertama sekam kulit kulit kerasnya dari biji padi dan bekatul kulit arinya. Sebenarnya secara fisik kalau sekamnya belum digiling itu masih bisa dibedakan. Beda banget lah, wong satu bentuknya gede-gede seperti bentuk beras, yang satunya halus seperti bubuk. Tapi sekarang kan penjual orang Indonesia itu kreatif. Sekam yang sudah terpisah digiling halus, dicampurkan di bekatul, dijual sebagai dedak atau bekatul. Ya, aku ini adalah dedak. Padahal definisi dedak itu harusnya tidak ada kandungan sekamnya, atau kalau ada pun sedikit sekali, yang hanya memang secara alami dia terikutkan saat menggiling. Tapi kan kalau sekarang mereka sekamnya itu digiling, dicampurkan. Nah, ini bisa kita deteksi kalau secara fisik di lapangan. Kita bisa melihat dari kita pegang, ya, saya biasa ngambil 1,5 genggam gitu, saya remas. Kalau bekatul yang bagus, begitu dilepas tangannya dia agak menggumpal. Tidak gumpal banget, tapi dia masih membentuk bekas remasan. Makin banyak kandungan sekam di situ, dia makin remah. Begitu dilepas, dia langsung ambiar. Ya, langsung lepas semuanya. Tidak bisa membentuk bekas kepalan. Itu satu cara yang sangat mudah. Kemudian cara lain adalah dipegang, digosok-gosok di tangan. Kalau campuran sekamnya cukup tinggi, dia akan terasa kasar. Kalau bekatul itu halus, mirip-mirip seperti tepung. Oke. Cara lain dicampurkan di air, di gelas, ya, atau di wadah yang kelihatan gitu, yang tembus.
campurkan dedaknya itu, tambahkan air, Anda aduk ya. Nanti akan kelihatan makin sekam akan terpisah mengambang di atas, bekatul akan tenggelam di bawah. Nah, akan kelihatan sekali berapa banyak sekamnya. Oke, ada cara lain ditepuk gitu ya juga bisa. Nah, kalau ini secara laboratoris dilihat di dalam mikroskop, kelihatan kalau sekam itu lebih kasar, ini dengan perbesaran yang sama ya. Bekatul lebih halus, dan ini Anda lihat masih ada katutan sedikit sekam di sini nih ya. Tapi itu masih normal dibanding yang ini, yang sekam semua. Sorghum atau apa namanya kalau bahasa Indonesia itu, aduh saya kok lupa tuh namanya, sak plengan. Cantel, Pak. Hah? Cantel, Pak. Cantel, ya Allah, terima kasih diingatkan. Padahal saya kalau makanin perkutut saya pakai ini, tapi selalu lupa. Ya, cantel, ada cantel impor, ada cantel lokal, itu macam-macam. Bijinya bentuknya kecil-kecil, ya. Ini tidak kelihatan rambutnya kalau cuma dilihat dengan mata, ini harus dengan mikroskop, ya. Kemudian patinya kalau kita lihat dipotong melintang itu akan kelihatan patinya putih dan kuning, dan kalau digiling gambar seperti ini ya. Ini memang harus praktek, ini nggak banyak bisa diterangkan kalau hanya dengan melihat gambar seperti ini. Kedelai yang untuk bikin jagung, untuk bikin tempe ya, tempe ataupun tahu. Ya. Kalau dia utuh seperti ini, kemudian dipotong melintang, ini barang mewah ya, ini karena impor ya kedelai kita biasanya. Kelihatan kotiledon dan embrionya di dalam sini, dan strukturnya kalau ini kelcinya, kulitnya itu seperti ini. Oke. Kulit kedelai jadi byproduct dari pembuatan tempe dan tahu, itu proteinnya cukup tinggi dengan serat kasar yang lumayan. Ya, artinya dia adalah slow release protein, bukan undegraded protein, tapi slow release. Jadi dia bisa terdegradasi secara perlahan. Artinya apa? Protein itu akan tersedia cukup panjang. Untuk keunggulannya dari kelci, maka kelci bagus kalau untuk pakan ruminansia. Nah, kalau bungkilnya seperti apa? Yang bungkilang dengan mechanic extraction, di-press dengan cara yang solvent ya. Hampir kelihatan sama, cuma kelihatannya berbedanya adalah kalau Anda lihat pinggir-pinggirnya dari partikel-partikelnya, yang dengan solvent itu kelihatan agak lebih seperti tergerus ya. Seperti ada apa ya, kalau besi itu kayak korosif, kayak berkarat gitu ya. Berindil-berindil, apa bahasa Indonesia? Bintik-bintik gitu ya. Kenapa? Karena solventnya itu bisa masuk sampai ke dalam partikel-partikel itu, mengikat minyaknya lebih banyak. Sedangkan kalau ini tidak, dia hanya berdasarkan fisik, di-press ya dengan pressure. Oke. Ini sama ini ya. Bungkil kacang tanah. Yang atas adalah yang kualitas baik, yang bawah kualitas rendah. Ya. Oke, yang bisa dilihat apa? Kalau yang bagus ini, Anda lihat bentuknya bungkilnya itu relatif seragam, ya, relatif seragam. Hampir tidak ada kulit kacangnya. Ya, kalau yang ini ada kulit kacangnya, ini ada kulit kacangnya. Ini juga ada kulit kacang ini besar nih kulit kacang. Ini juga kulit kacang ya. Jadi ada campuran-campuran kulit yang di dalamnya. Oh ya, ngomong-ngomong, petani itu pernah bertanya ke saya, "Pak, kulit kacang bagus nggak untuk campuran konsentrat?" Dan saya yakin kalau teman-teman nanti di lapangan banyak sekali bahan-bahan pakan yang aneh-aneh. Bukan aneh ya, bahan pakan yang dulu tidak pernah diberikan ke ternak, sekarang mulai diberikan ke ternak. Kulit kacang, tongkol jagung, batang pisang, apalagi semacam-macam lah ya. Tapi paling sering saya temui yang sekarang ditekan adalah kulit kacang dan tongkol jagung yang digiling halus kemudian untuk campuran konsentrat. Waktu itu komentar saya adalah, ingat yang namanya definisi konsentrat, dia mempunyai SK serat kasar di bawah 18% atau TDN-nya di bawah 35%. Kulit kacang, tongkol jagung itu walaupun digiling sehalus apapun, begitu Anda analisis SK-nya, dia akan tetap lebih di atas 18%. Sehingga dia sebenarnya tidak layak untuk dimasukkan kelas bahan pakan sumber konsentrat. Harusnya tidak dimasukkan ke dalam bahan pakan sumber konsentrat. Jadi salah kalau kita memaksakan itu dimasukkan sebagai sumber konsentrat. Oke?
Itu akan jadi bulky dan menurunkan kualitas dari konsentratnya. Konsentrat itu kan harus cepat tercerna. Tapi dengan dikasih kulit kacang atau tongkol jagung, dia akan menjadi tercernanya lebih lambat. Biji kapuk, bungkilnya kayak apa? Biji kapuk ya bungkilnya bulat-bulat itu bijinya ya. Dan dia tidak dipisahkan antara kulit bijinya dengan isinya. Ya sebenarnya diincerkan isinya. Nah, sehingga bungkilnya akan terlihat ada bekas-bekas kulitnya ini ya, ada kulit-kulitnya itu masih kelihatan. Nah ini kelihatan yang ini udah pakai solvent ya, ini kelihatan dia permukaannya ini lebih kasar ya karena solventnya sudah gerus masuk ke dalamnya itu. Kemudian kualitas baik kira-kira seperti ini, kelihatan dia butirannya kecil-kecil tidak besar-besar dan seterusnya. Nah, kelapa sawit. Nah, biasanya dari Jogja, yang dari Jawa belum pernah lihat pohon kelapa sawit. Ya kan? Sumbawa ada kelapa sawit enggak ya? Kayaknya enggak ada ya. Kelapa sawit kan banyak di Kalimantan dan Sumatera. Sulawesi juga enggak banyak ya. Makassar enggak banyak ya kelapa sawit ya. Siapa tadi yang dari Makassar? Malah mungkin enggak ada. Nah, pohon kelapa sawit, maka saya kasih gambar pohon kelapa sawit sini supaya tahu kira-kira pohon kelapa sawit itu besarnya seperti apa, buahnya seperti apa. Saya pernah memberi kuliah itu, mahasiswa saya mengira yang dari Jogja itu, mahasiswa dari Jogja, yang namanya kelapa sawit itu besarnya sebesar-besar kelapa biasa itu buahnya. Saya tunjukin ini loh kelapa sawit. Nah ini kecil-kecil gini nih. Butirnya kecil, diameter berapa ya? Paling 5, enggak ada 5 cm, 4 cm, 4 cm-an. Ya. Tapi lucunya kalau itu diparuh, melintang, ya mirip seperti miniatur kelapa. Ada sabutnya, ada endokap atau tempurungnya, kemudian ada buahnya atau kernelnya. Nah, yang beda adalah sedikit sekali tengahnya. Jadi nggak ada air buah kelapa sawit itu nggak ada, yang ada air kelapa muda. Sini seperti ini. Dan juga yang sering salah dipahami adalah orang mengira bahwa yang minyaknya adalah di dalam kernelnya ini, buahnya. Kalau kelapa itu buahnya. Tidak, minyaknya itu pun ada di dalam sabutnya di mesokap ini. Buahnya itu kalau dipegang aja udah sudah berminyak kok, ya. Buah itu kamu pers gitu aja, tangan itu kamu pijak, saya biasa tak pijak gitu tuh. Udah kelihatan itu, minyaknya itu udah gak keluar. Karena di sabutnya sudah ada minyaknya. Tuh. Nah, bungkil kelapa sawit itu pengolahan kelapa sawit juga ada 2 macam. Yang nama minyak sawit sama minyak inti sawit. Yang namanya minyak sawit itu ya buah ini utuh, semua diekstrak. Berarti dia juga ngambil dari sabutnya, dari sabutnya. Kalau yang dari palm kernel mill, ya bungkil inti sawit itu dengan satu proses tertentu sabutnya itu sudah dipisah, kemudian kernelnya ini yang diambil minyaknya, itu lebih mahal ya biasanya minyaknya. Oke, tampilannya seperti ini terlalu dekat, sebenarnya harusnya agak lebih jauh sedikit gambarnya. Kalau kualitas rendah itu biasanya tempurung ini, bekas tempurungnya kecil itu kelihatan banyak. Oke. Nah ini dia palm kernel versus bungkil sawit. Palm kernel itu yang dalamnya saja, yang bungkil sawit itu yang dengan sabutnya tadi, buahnya itu akan kelihatan fibernya, ya akan kelihatan fibernya. Kalau palm kernel mill hanya di isinya sama tempurungnya sedikit. Oke. Jadi kualitasnya bagus mana? Kualitasnya bagus yang PKC, palm kernel mill, PKM, ya dibandingkan dengan bungkil sawit. Oke, dari saya itu dulu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita nanti minggu depan kita akan kuliah berikutnya itu, sebentar saya intipkan. Minggu depan itu tentang kontrol mikotoksin dan 2 pekan lagi tentang sampel dan sampling, cara sampel dan cara sampling. Oke. Ada yang mau tanya enggak? Ya videonya nyalain lagi biar saya yakin Anda enggak ketiduran karena saya kuliahnya kelamaan. Ada yang tanya? Ya Mayong karo tiduran toh. Begitu nyalain langsung bangun dia.
Lemu tenan kayak mayang saiki. Kebanyakan fitness, Pak. Kebayang fitness kok lemu, kebayang makan toh. Gimana? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sebentar, saya belum menyapa Andriawan ini. Andriawan ini, tadi kamu gabung belakangan. Kamu dari mana ya? Aslimu mana? Saya dari Sulawesi Barat, Pak. Oh, Sulawesi Barat. Tadi yang dari Makassar siapa tadi? Tapi Saya Pak. sudah stay di Makassar udah lama. Oh, Ismah. Oh, kamu di Makassar juga. Berarti apa? Kenal sama Ismah, temannya Ismah jangan-jangan. Iya, Pak. Saya berasal dari Unhas juga. Oh, Sama masih kayak ini nih, Isma. masih di Makassar nih berarti nih. Iya, di Makassar, Pak. Oke. Tadi Pri tadi yang belum bisa jawab, udah bisa connect, Pri? Pri Iya, Utama. Pak. Dalam. Kamu mana, dari mana? Saya dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya ya, wong Jawa Iya. juga. Berarti dong tahu sawit, gitu. Iya, Siapa Pak. yang belum pernah lihat pohon sawit, Ngacung? Lihat aslinya lo ya. Oh, iya, Pak. Tadi dibahas masalah sawit itu. Sebenarnya kalau kelapa sawit di Sulbar itu banyak, Pak. Ada di Sulawesi ya? Iya, Sulawesi Barat, daerah Mamuju. Oh, belum pernah sampai ke sebelah barat sana, belum sampai Mamuju saya. Pol-polnya Sulawesi, ini cuma di Manado-nya saya. Iya. Manado, Kendari itu aja di kotanya. Begitu dengar harus sampai ke Iya, Pak. ujung sananya itu harus berapa jam udah males. Jalan darat 5 jam, aduh udah males. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, nanti rekamannya saya share ya. Nanti mungkin harus saya streaming dulu. Ini berapa menit kita kuliah? Kalau setengah jam kira-kira nanti harus masuk di streaming. Tapi kalau udah sampai 1 jam nge-streamnya pun enggak masuk nanti di Elisa. Ya nanti gimana cara bisa di-share. Kalau nggak di Elisa nggak bisa masuk karena Elisa hanya ada batasan 100 MB filenya. Nanti mungkin saya nunutkan di YouTube. Tapi kemarin sempat bermasalah saya dengan YouTube, nggak bisa diupload entah kenapa. Atau mungkin saya simpan di share drive. Nanti saya kasih linknya. Atau ya cara manual nih era nanti biar Zaki atau Mirza yang posisinya dekat kampus ini, yang dekat lab, nanti ngopi di flash disk, kemudian nanti di-share ke teman-teman entah gimana caranya. Gampang lah nanti mesti cari caranya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya untuk hari ini. Kita akan gabung lagi minggu depan, pekan depan, jam yang sama. Oh ya, sebelum itu, kalian mau untuk kuliah 2 kali kuliah lagi sebelum Meet, kalian nyaman dengan jam ini atau mau dirubah karena nabrak waktu sholat. Yang besok materinya agak banyak soalnya. Mau digeser atau misalnya mulai dari jam 12.15 hingga sempat sholat dulu, atau mau tetap jamnya 11.15, manut saya. Gimana? Ayo ngomong, sepakatan aja. Tetap atau digeser? Tetap saja, Pak. Tetap aja. Oke, enggak apa-apa ya. Nanti sholatnya agak mundur sedikit ya. Ya, tapi kan pas kuliah juga dimatikan. Kalian kalau mau sholat tinggal juga nggak apa-apa. Saya paham kok. Ya, biar aja nanti baca nonton rekamannya lagi gitu. Ya bagusnya nih kuliah dengan saya ada rekamannya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jangan lupa presensi. Ya, Iya, Pak. Pak.